Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Tanjung dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan membawakan podcast untuk memenuhi tugas KKN saya yang berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi melalui Sektor UMKM dan Pariwisata. Wabah COVID-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM dan pariwisata, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Mayoritas negara-negara di dunia terjangkit wabah tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Negara-negara di dunia secara mendadak ramai-ramai mengambil kebijakan lockdown dan social distancing sebagai upaya penyegaran penghentian penyebaran COVID-19. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terbesar kelima di dunia tidak ketinggalan mengambil langkah seperti halnya negara lain di dunia dalam melawan COVID-19. Akan tetapi, Indonesia jenis tindakannya adalah dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Tujuan PSBB sendiri adalah dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 seperti halnya lockdown dan social distancing. Namun, PSBB juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Dampak ekonomi jelas terpapar karena tidak terelakkan terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja pada sektor real. Beberapa lembaga bahkan memprediksi perlemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund atau IMF yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian negara-negara di dunia juga sangat dahsyat. Hal ini dianjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak keluar rumah, maka banyak yang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga meningkat. Dampak dari COVID-19 tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan, yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak sangat serius karena dalam penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam mendongkrak penerimaan negara, tepatnya yaitu berada pada urutan kedua terbesar. Usaha kecil dan menengah atau UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian atau lockdown telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan, pada tahun 2019, pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,07 juta pelancong atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisata asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40%, sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya.
Berdasarkan hal tersebut, pemerintah beserta masyarakat secara mandiri memerlukan formula atau strategi yang efektif untuk bisa kembali berada pada kondisi yang stabil dengan beberapa kebijakan untuk pemulihan resesi ekonomi akibat COVID-19. Strategi pemulihan ekonomi pada sektor UMKM. 1. Kebijakan negara-negara lain dalam pemulihan ekonomi. Pertama, memberikan subsidi gaji kepada UMKM yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Kedua, mendorong pengembangan inovasi wira swasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. Ketiga, memberikan penangguhan penyelesaian kewajiban atau utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun kewajiban pinjaman usaha. Keempat, memberikan pinjaman secara langsung kepada pelaku UMKM agar dapat memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan bisnis. Kelima, mendorong digitalisasi usaha UMKM agar dapat tetap beroperasi dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. Strategi kedua yaitu kebijakan pemulihan UMKM di Indonesia. Yang pertama, seperti pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada para pelaku UMKM yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Skema bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik dengan kapasitas 450 watt lebih dari 3 bulan. Yang ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Pemerintah akan memberikan keringanan kredit di bawah 10 miliar khususnya bagi pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian. Yang keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Yang kelima, penyediaan penyangga produk. Yang keenam, intervensi pasar tenaga kerja UMKM melalui pelatihan dengan metode e-learning. Yang ketujuh, penerapan protokol kesehatan di dunia usaha. Lalu, strategi pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata. Yang pertama, statistik kunjungan wisatawan mancanegara. Yang kedua, strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca pandemi, yaitu strategi promosi wisata melalui public relation. Lalu, strategi pengembangan produk pariwisata, strategi pengembangan destinasi pariwisata, strategi menjalin kerjasama dengan publik, dan strategi pengembangan SDM pariwisata. Baik, begitulah strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. Dari podcast ini dapat diambil kesimpulan seluruh dunia terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Diperkirakan 25 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan karena olengnya UMKM, menurunnya kuantitas ekspor dan impor, terganggunya pergerakan modal, transportasi, penurunan jumlah wisatawan, juga obligasi dan pasar saham ikut terganggu. Strategi pemulihan ekonomi di beberapa negara dengan cara memberi subsidi gaji pada pekerja, mendorong pengembangan inovasi wisatawan, relaksasi pinjaman langsung dan digitalisasi dalam pengembangan UMKM dan optimalisasi pariwisata. Sedangkan negara kita, strategi pemulihan ekonomi juga dapat melakukan strategi yang sama dengan peningkatan pemulihan ekonomi. Baik, sampailah di akhir podcast saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.